Menurut sejarah Turki, Mustafa Kemal menderita sirosis hati pada awal tahun 1938. Meninggal pada 10 November 1938 dan dimakamkan di Museum Etnografi Ankara yang kemudian dipindahkan ke sebuah sarkofagus seberat 42 ton di Mausoleum Anıtkabir pada 10 November 1953. Tahun 1941, pemerintah Turki mengumumkan kompetisi internasional merancang monumen makam untuk Atatürk. Sekarang kita lagi menuju Ankara dari Istanbul. Ini udah ada di Kadiko Sogultuchesme, yaitu stasiun yang langsung direct ke Ankara. Nah, ini kita udah beli tiket pagi-pagi dan kita mau menuju kereta sesuai yang ada di tiket, nomor berapa seatnya dan gerbong nomor berapa. Sebelum kalian mau planning ke Ankara, kalian juga harus cek jam keretanya jam-jam berapa aja, karena pagi juga udah ramai dan kita jadi dapetnya jam 11 siang. Padahal kita udah datang jam 8 pagi dan ternyata udah full. Dan kita perkirakan kalau dari Istanbul ke Ankara adalah 5 jam. Jadi kemungkinan kita harus stay ataupun menginap. Dan gak mungkin langsung ke Anıtkabir karena harinya udah sore. Pastinya kita akan datang di besok paginya. Dan kita harus sediain paspor karena syarat untuk tiket adalah paspor, karena kita adalah WNA, kita adalah turis yang datang ke Turki. Jadi kita harus butuh paspor ataupun ID. Dan ini adalah kereta apinya, tren yang langsung ke Ankara. Dan ini adalah VIP ataupun bisnis, tapi kita beli ekonomi karena lumayan harganya, dan ini lumayan nyaman tempat duduknya walaupun ekonomi. Kita akan cari seatnya nomor berapa ya. Dan tujuan ke Ankara, keretanya itu berhenti ke Bostansi, Pendik, Izmir, Eskişehir, Eryaman, lalu kita ke Ankara. Dan keretanya juga berhenti menjemput penumpang yang dari masing-masing kota tadi. Jadi nggak langsung ke Ankara ya guys. Tapi kita nggak usah turun karena kita nggak boleh turun karena kita harus langsung, karena dia hanya sebentar aja jemput penumpang yang lain. Kita udah sampai di Ankara dan kita harus lanjut naik train untuk menuju hotel yang dekat dengan Anıtkabir, karena kita nggak bisa langsung ke sana karena ini udah lumayan sore. Jadi kita ke Anıtkabirnya besok pagi, tapi kita harus mencari penginapan.
Kita udah sampai di Anit Kabir, dan ini taman yang ada di sekitaran Anit Kabir di depan pintu masuk. Jadi mobil pribadi ataupun mobil umum nggak boleh masuk daerah sini. Batasnya ada sampai depan aja. Jadi kita harus naik mobil yang udah disiapkan sama Anit Kabir ini, museum ini. Ada shuttle bus. Jadi kita nunggu di posnya shuttle bus, dan kita boleh jalan dan boleh naik shuttle bus. Dan disarankan teman-teman harus naik shuttle bus karena sangat jauh perjalanannya, lumayan untuk menuju museum itu. Jadi kita harus nunggu shuttle busnya ada di sini, di pos ini. Cepatlah translate. Nah teman-teman bisa lihat sendiri jaraknya lumayan jauh, dan kita udah sampai di Anit Kabir museumnya. Lumayan jauh dari gerbang, dan ini suasananya nih banyak penjaga dan ramai sekali karena sepertinya ada acara memperingatkan makamnya Mustafa Kemal Atatürk.
Upacaranya udah selesai, kita boleh deket ke sana dan mereka semua pada pulang, dan ini penjaga sangat ketat, di mana-mana ada penjaga, dan ini ada pergantian bunga ya. Nah, ini tetap ditutup kembali. Ini lumayan ketat penjagaannya, di mana-mana ada pengawas, penjaga segala macam. Untuk sejarahnya sendiri, desain bangunannya ini harus melambangkan prestasi dan kepribadian Atatürk. Dari 49 desainer yang ikut lomba, terpilihlah rancangan milik arsitek Profesor Emin Onat dan asistennya, Profesor Ahmad Orhan Harda. Pembangunan Anit Kabir dimulai 9 Oktober tahun 1944, ditandai dengan upacara peletakan batu pertama. Pembangunannya memakan waktu 9 tahun lamanya. Dan makam yang megah ini berdiri di jantung kota Ankara. Desainnya merupakan penggabungan tema arsitektur antik dan modern yang membuktikan keagungan dan kekuatan arsitektur Turki. Dan 10 November tahun 1953 jasad Atatürk dipindahkan ke Anıt Kabir. Di kawasan ini, taman dengan berbagai bunga mengelilingi makam yang didekorasi seperti kuil Yunani atau Mesir kuno. Ada tempat bagian utama dari Anıt Kabir, yaitu Jalan Singa, lapangan terbuka Victory Square, dan The Hall of Honor, yaitu aula kehormatan, dan Taman Perdamaian yang mengelilingi monumen. Dan sepanjang jalan untuk perjalanan kaki yang panjangnya 262 meter ini, pada kedua sisinya berdiri 12 pasang singa. Patung singa duduk ini mewakili Anatolia, simbol kekuatan dan kedamaian. Jadi kalian bisa lihat sendiri, ini bangunannya sangat unik. Memang benar-benar seperti Mesir kuno, tapi setengahnya modern. Tapi emang betul-betul antik dan sangat besar. Biz de orada çekiyorum.
Dan kalau kita mau balik, kita mau pulang, kita nunggu di tempat ini. Ini adalah shuttle bus, jadi shuttle busnya itu pulang pergi. Jadi tadi tuh ya, karena kan jadi kita udah sampai balik ke stasiun mau pulang ke Istanbul. Ini adalah stasiun besar yang ada di Ankara, jadi kita harus beli tiket dulu. Nah, kebetulan untuk tiketnya itu full dan kita dapatnya jam 1, tapi harus yang bisnis karena yang ekonomi sudah full. Mau nggak mau harus beli, lumayan. Karena kalau kita harus nginap lagi itu sepertinya gimana ya, kita harus balik hari ini juga, jadi kita harus beli yang bisnis mau nggak mau. Dan kita menuju gate, dan ini adalah kereta apinya. Lumayan jalannya karena stasiunnya ini stasiun besar, jadi agak lumayan jauh. Karena bisnis kita dapat free meal